angka. Jadi ini analisis horizontal, sekali lagi analisis yang membandingkan pos-pos pada laporan keuangan pada periode-periode yang berurutan atau yang berbeda-beda. Ini horizontal. Kita lihat contohnya. Ya, ini contoh analisis horizontal yang digunakan dalam intra perusahaan, intra company ya. Jadi dalam satu penyajian analisis bisa kita pakai dua jenis pendekatan. Ya. Makanya di sini disebutkan analisis horizontal digunakan secara umum dalam analisis intra perusahaan. Jadi sering dipakai di analisis intra perusahaan. Walaupun tidak menutup kemungkinan di analisis yang lain. Mengapa intra perusahaan? Kita lihat di sini adalah Indo Property, kemudian dia membandingkan net sales-nya ya, penjualan bersihnya dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian dari sisi waktunya ini adalah analisis horizontal, dari segi jumlah perusahaan yang dianalisis ini adalah analisis intra perusahaan. Laporan keuangan yang dianalisa dalam analisis horizontal minimal 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi kalau hanya 1 tahun kalau hanya 1 tahun atau hanya 1 periode yang dianalisis, tentu saja dia bukan merupakan analisis horizontal karena tidak ada trennya. Oke. Secara umum dari tahun 2013 sampai 2016 tren net sales dari Indo Property ini naik atau turun? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dianalisis, trennya naik atau turun dari 2013 sampai 2016? Turun. Turun ya. Jadi tren itu secara keseluruhan. Betul. Meskipun ada kenaikan di tahun 2014 ke 2016, naik dia. Tapi kalau kita lihat hasil akhirnya dia turun, yaitu di tahun 2016 menjadi 2,4 miliar. Itu namanya tren. Kalau misalkan di tahun 2016 dia naik menjadi 3 miliar, berarti trennya dia naik. Jadi jangan dilihat di tengah-tengahnya kalau pertanyaannya itu adalah tren. Tren penjualan bersih dari 2013 sampai 2016. Ya. Oke. Nah, sekarang apabila tahun 2013 dijadikan sebagai basis perhitungan, maka kenaikan penjualan bersih sejak 2013 adalah seperti ini. Jadi, maksudnya apa? Ini kalau kita jadikan presentasi. Oke, jadi dalam analisis horizontal ada yang disebut tahun acuan. Tahun acuannya ini adalah tahun 2013, kita lihat yang bawah ini. Karena dia menjadi tahun acuan, kita presentasikan 100%. Kita presentasikan 100%, karena dia acuannya. Nah, tahun 2014 dia naik menjadi 2,5 miliar, atau kenaikannya adalah 0,5 miliar, maka secara persentase tahun 2014 itu adalah 125% dari tahun 2013. Ya, mohon maaf, terputus sebentar. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya dia trennya menurun, kalau yang ini trennya naik. Naik terus. Nah, untuk menghitung dalam bentuk persen,
maka tahun acuannya menjadi tahun 2013 menjadi tahun acuan, dia presentasinya adalah 100%. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk tahun-tahun berikutnya adalah seperti ini. T itu adalah angka atau nilai pada tahun tertentu. Misalnya tahun 2014 berarti 2,5 dikurangi nilai pada tahun acuan, berarti 2,5 dikurangi 2,0 dibagi nilai pada tahun acuan, berarti 2,5 dikurangi 2,0 dibagi 2,0 sama dengan 125%. Jadi itu cara menghitung persentasenya. Ini bukan satu-satunya cara, ada cara yang lain, tapi hasilnya sama. Karena ini matematika ya, matematis. Selama bisa menemukan angka yang sama seperti ini, berarti rumus itu bisa dipakai. Tapi saya memberikan cara yang paling pendek, cara yang paling mudah seperti ini. Oke, coba kita hitung. Berarti ya 2,5 dikurangi 2,0, nolnya tidak perlu saya tulis, bagi 2. Oke, sama dengan berapa? 0,5 per 2. Betul ya, 0,52 per 2 itu 1/4 ya. 0,5 per 2 itu kan 1/4. Oh ya, kenaikan penjualan bersih nih ya. Ini kenaikan penjualan bersihnya. Cara menghitungnya seperti ini. Berarti berapa ini? Kenaikannya berarti 1/4 kali 100% sama dengan 25. Berarti kenaikannya 25%. Kenaikannya saja. Oke. Nah, ini kenaikannya. Untuk menghitung persentase 2,5% itu berapa persen dari 2,5 miliar itu berapa persen dari 2,0 ya, tinggal ditambahkan saja 25% ditambahkan tahun acuan, ditambahkan nilai pada tahun acuan, ditambahkan ditambahkan persentase pada tahun acuan yaitu 100% sama dengan 125. Nah, seperti ini. Ini caranya menghitung pada periode tertentu itu dia berapa persen dari tahun acuan. Untuk menghitung tahun 2016 pun sama seperti itu, 4,4 dikurangi 2,0 dibagi 2,0 kali 100%. Jadi persentasenya sekian, itu baru ditambahkan 100. Oke. Cukup jelas ya? Oke, ini analisis horizontal. Jadi bentuknya adalah persentase. Kalau angka ya sudah seperti ini, angka saja. Oke. Untuk jenis akun atau pos yang dibandingkan bisa apa saja, bisa penjualan bersih, bisa laba bersih, bisa kas, bisa biaya-biaya, dan yang lain-lain. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, cukup ya. Kita lihat halaman berikutnya. Oh, ini contohnya. Nah, ini contoh juga ringkasan income statement, ringkasan laba rugi. Income statement itu laba rugi. Tadi disebutkan untuk analisis horizontal tahun atau periode yang dibandingkan minimal 2. Nah, ini 2.
Yang dibandingkan adalah tahun 2011 sampai 2010 sampai 2011. Dan pada contoh ini semua pos di income statement dibandingkan. Ya, jadi perbandingannya ini bebas, tergantung kebutuhan kita. Bisa satu pos saja, bisa dua pos, bisa keseluruhan. Nah, ini kita lihat sales revenue, pendapatan penjualan dari tahun 2010 ke 2011 dia naik sedikit ya. Naik sedikit sekitar 12%. Kalau dari segi angka uang dia naiknya $235.000. Nah, kemudian sales return and allowances, retur dan bonus, retur dan diskon gitu ya, retur dan diskon sekian. Dia retur dan diskonnya turun dari 123.000 ke 98. Kemudian di sini selisihnya dan kemudian di sini adalah persentasenya. Oke. Ini jenis analisis horizontal juga. Oke. Dan ini ini kita bisa menganalisis dari sini. Kita bisa menganalisis yang lebih jauh, kita bisa membandingkan perubahan pendapatan penjualan dengan perubahan net income. Jadi, dengan kenaikan penjualan yang hanya sebesar 12%, kenaikan pendapatannya, kenaikan labanya dia bisa naik 26%. Ya, jadi sangat efektif. Jadi bisa dipastikan selain penjualannya yang naik, ada penghematan-penghematan yang dilakukan sehingga labanya bisa naik 26%. Logikanya kalau penjualan naik 12%-an, ya, maka labanya juga naik 12%-an ya. Tapi ternyata tidak. Labanya bisa naik 2 kali lipat dari kenaikan penjualan. Nah, ini analisis yang lebih jauh lagi ya. Jadi cara membacanya kita bisa membaca seperti itu. Ketika kita membandingkan antara kenaikan penjualan dengan kenaikan laba, ini kita bisa artikan dalam tanda tanya. Maksudnya kita bisa mengartikannya bahwa kunci dari kenaikan income-nya ini bukan di penjualan yang lebih banyak, tapi ada kunci-kunci lain yang mungkin harus kita baca dan kita analisa. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya, sales revenue-nya naik 12% saja, net sales-nya naik 14%, HPP, gross profit, selling expense naik, administrative expense turun, total operating expense, income from operations. Oke, jadi kita bisa menduga bahwa kenaikan laba ini selain karena sales revenue juga karena turunnya biaya-biaya administrasi. Kita lihat ini 2010 108, 2011 104. Oh, dia bisa melakukan penghematan ini. Makanya pendapatan laba bersihnya bisa 2 kali lipat kenaikannya daripada penjualan. Nih. Kemudian yang turun lagi adalah biaya bunga. Dia turun juga. Oke. Itu yang menyebabkan labanya naik 2 kali lipat dari kenaikan penjualan. Nah, itu cara-cara membaca sebuah analisis horizontal. Contoh yang lain di sini adalah ini retained earning. Ini laporan keuangannya adalah laporan perubahan modal.
Retained earning statements. Retained earning itu laba ditahan. Jadi laba perusahaan yang sudah dikurangi dividen dan kemudian dimasukkan lagi ke perusahaan. Sama seperti tadi ya. Oke. Oke, ini latihannya. Coba hitung ya. Jadi kita baca dulu. Jadi ini adalah neraca. Neraca. Di sini ada current asset, aset lancar, fixed asset, aset tetap atau aset non lancar ya. Cash, kas, account receivable, piutang, inventories, persediaan, prepaid expenses, biaya dibayar di muka ya. Biaya dibayar di muka, total current assets, total harta lancar, total aktiva lancar, fixed asset, aset tetap atau aset non lancar ada bangunan, pabrik, peralatan, kemudian depresiasi, kemudian net fixed asset, aset bersihnya, dan total asetnya sekian. Kemudian dia dibandingkan tahun 2008 ke 2007. Oke, Zoom-nya akan menutup karena akan menutup dalam waktu kurang dari 1 menit. Nanti silahkan diklik lagi di WA Group. Kita teruskan membahas latihannya ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sambil menunggu tertutup bisa di screenshot untuk dipelajari dan untuk menghitung nanti. Kita screenshot saja.